Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Di siang hari ini kita akan ketemu lagi dengan pelajaran biologi dengan saya Bu Nur. Hari ini kita akan belajar tentang materi metabolisme, di mana metabolisme ini ada dua tahap. Yang pertama adalah katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah pembongkaran senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Salah satu contohnya adalah respirasi. Respirasi masih dibagi dua lagi, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang kita bahas di hari ini adalah respirasi aerob, yang mana salah satu tahapnya adalah glikolisis. Nah, kan bisa simak screen ini ya, di mana glikolisis ini adalah lanjutan dari sistem pencernaan yang kalian pelajari di kelas 11. Di sini kalian akan belajar bagaimana makanan ini dirubah menjadi energi. Saat kalian belajar di kelas 11, karbohidrat ini atau makanan yang kita makan akan dipecah menjadi disakarida di mulut kita dengan bantuan enzim maltosa. Lalu dilanjutkan di pankreas dan di usus halus sampai disakarida itu menjadi monosakarida atau senyawa gula bergugus satu atau yang paling sederhana dalam bentuk glukosa. Dari glukosa ini nantinya akan dioksidasi dalam proses glikolisis untuk menjadi molekul asam pirufat. Lantas bagaimana prosesnya? Kita lanjutkan screen di bawah ini. Glikolisis sendiri memiliki dua reaksi utama, yaitu reaksi yang pertama adalah reaksi membutuhkan ATP, di mana reaksi ini dia memerlukan energi atau adenosin trifosfat. Reaksi yang kedua adalah reaksi menghasilkan ATP atau reaksi memberikan energi atau memberikan adenosin trifosfat. Kita lihat ulasan lengkap tentang tahapan proses glikolisis. Kalian bisa lihat reaksi ini adalah reaksi lengkap dari proses glikolisis, di mana reaksi ini saya ambil dari sumber buku Campbell atau seri biologi yang asli dalam versi bahasa Inggris. Di mana proses ini yang di luar garis hijau itu adalah reaksi yang pertama. Reaksi yang pertama yaitu reaksi memerlukan ATP. ATP di sini akan diperlukan sebanyak 2 ATP. Di mana dalam kotak hijau itu adalah dua reaksi inti yang kedua, reaksi menghasilkan ATP atau menghasilkan energi sebanyak 4. Dari dua reaksi inti utama ini akan dibagi menjadi ke dalam 10 tahap reaksi glikolisis. Kita lanjutkan screen di bawah ini. Ini adalah tahap yang pertama, di mana glukosa yang sudah dipecah dalam sistem pencernaan tadi, dia memerlukan satu molekul ATP. Tadi sudah saya jelaskan apa ATP. ATP adalah bentuk lain dari energi, yang mana ATP itu adalah kepanjangan dari adenosin trifosfat. Di mana glukosa dan satu molekul ATP ini dibantu oleh enzim heksosinase untuk menghasilkan glukosa 6-fosfat. Artinya ATP ini menyumbangkan satu gugus P atau satu gugus fosfat ke dalam glukosa. Ini adalah tahap yang pertama yang termasuk dalam tahap inti yang ke-1 atau tahap inti yang pertama, yaitu tahap memerlukan ATP. Jadi secara ringkas dibagi 2 tahap inti, secara keseluruhan dibagi menjadi 10 tahap. Kita lanjutkan screen di bawah ini. Ini adalah tahap kedua, di mana glukosa 6-fosfat akan dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dibantu oleh enzim fosfoglucomerase. Ini adalah tahap 2 yang dilanjutkan oleh tahap 3, di mana tahap 3 ini
Fruktosa 6-fosfat dari tahap 2, dia memerlukan 1 molekul ATP untuk dipecah menjadi 1 molekul fruktosa 1,6-difosfat. Ini mungkin saya salah ketik, harusnya difosfat. 1,6 ini artinya dia di gugus C nomor 1 dan nomor 6, di mana ATP menyumbangkan 1 molekul fosfatnya. Kita lanjut ya, dari tahap 3 dan tahap 1 tadi dia memerlukan ATP. Jadi totalnya adalah 2 ATP sejauh ini dari reaksi inti yang pertama. Ini adalah tahap 4 ya. Fruktosa 6-bifosfat ini akan dipecah menjadi gliseraldehid 3-fosfat yang dihidroksi oleh aseton fosfat, dan pemecahan molekul ini berlangsung 2 kali. Kita lanjut tahap 5. Perlu diingat, mulai dari tahap 4 ini sudah termasuk reaksi inti yang kedua. Jadi reaksi inti yang pertama ini hanya sampai tahap 1 hingga tahap 3. Kalian perlu ingat. Kita lanjut tahap 5. Tahap 5 ini adalah dihidroksi aseton fosfat yang dibantu oleh enzim triose fosfat membentuk gliseraldehid 3-fosfat. Kita lanjut tahap 5 ya. Dari tahap 5 ini ke tahap 6. Tahap 6, gliseraldehid 3-fosfat ini membutuhkan 1 molekul NAD+ yang dibantu oleh enzim dehidrogenase membentuk 1,3-fosfogliserat untuk menghasilkan 1 molekul NADH. Kita lanjut tahap 7. Mulai dari tahap 6 sampai tahap 10 ini berlangsung 2 kali karena tadi dihasilkan 1,3-bifosfat, jadi 2 artinya. Dari tahap 7, 1,3-bifosfogliserat ditambah 1 molekul ADP menghasilkan 3-fosfogliserat dan 1 molekul ATP. Dari tahap 4 sampai 7 sudah menghasilkan 2 ATP, sudah menghasilkan 1 ATP berlangsung 2 kali, berarti 2 ATP. Kita lanjutkan ke tahap 8 ya. Ingat, dari tahap 4 tadi sudah termasuk reaksi inti yang kedua. Kita lihat tahap 8. 3-fosfogliserat ini dibantu oleh enzim fosfogliserat mutase untuk menghasilkan 3-fosfogliserat. Dan ini juga berlangsung 2 kali, tahap 8. Ya, kita lanjut ke tahap 9. Ya, tahap 9, 2-fosfogliserat dibantu oleh enzim enolase, di mana tahap ini menghilangkan 1 molekul H2O. Karena proses ini juga berlangsung 2 kali, berarti dia menghilangkan 2 molekul H2O atau 2 molekul air untuk menghasilkan 1 molekul fosfoenol pirufat. Dalam beberapa literasi ini disingkat menjadi PEP. Nah, karena berlangsung 2 kali berarti dihasilkan 2 molekul PEP. Kita lanjut tahap yang terakhir, yaitu tahap yang ke-10 atau tahap hasil akhir dari proses reaksi glikolisis ini. Nah, ini adalah tahap ke-10 dari asam PEP tadi atau fosfoenol pirufat ditambah 1 molekul ADP dibantu oleh enzim kinase pirufat menghasilkan 1 molekul asam pirufat dan 1 molekul ATP. Nah, kesimpulan dari reaksi glikolisis adalah proses pemecahan glukosa atau C6H12O6 menjadi 2 molekul asam pirufat dan 2 ATP dan 2 molekul NADH. 2 ATP yang tadi itu kan min 2 plus 4 ATP, berarti hasil akhirnya adalah 2 ATP dari reaksi glikolisis ini. Silahkan dicermati penjelasan dari saya. Kalau ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar di web EduMA. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini tentang reaksi glikolisis. Tetap semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.